Halo, selamat pagi guys. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat. Nanti akan saya terangkan bagaimana cara membuatnya step by step. Oke. Pertama kita solder dulu. Tembaga sama kuningannya. Kita solder jadi satu seperti ini. Nah, kita jadikan seperti ini. Sebelum kita solder, kita harus kasih borak dulu supaya soldernya bisa lengket dengan tembaga dan kuningan. Kita panaskan boraknya dulu. Nah, seperti ini. Kita panaskan, kita rebus supaya boraknya mencair kembali. Setelah cukup seperti ini, setelah cukup mencair, saya kira sudah cukup. Kita panaskan ujung dari tembaga sama kuningannya, kita panaskan juga. Kita celupkan ke borak seperti itu. Tembaganya juga kita panaskan ujungnya. Kita masukkan ke cairan borak lagi supaya boraknya nempel di tembaganya. Oke, setelah itu kita atur supaya bersentuhan borak kuningan sama tembaganya bersentuhan seperti ini, nempel seperti ini, rapat. Ya cukup. Setelah itu kita hidupkan lagi blendernya atau cowesannya, kalau bahasa tukang perak itu cowesannya. Kita kasih api seperti ini, kita merahkan dua-duanya, kita merahkan, terus kita atur lagi mungkin. Ya seperti ini kita buat. Ya, oke. Setelah itu merah, kita siapkan soldernya juga. Kita merahin dulu. Kita merahin dua-duanya supaya soldernya bisa nempel. Setelah cukup merah, kita taruh soldernya di atasnya seperti ini. Kita panaskan lagi. Ya cukup. Ya, kita masukkan ke air sir kira-kira setengah menit atau 1 menit supaya boraknya hilang, bekas-bekas soldernya hilang. Setelah itu kita ambil. Setelah dari air sir kita masukkan ke air seperti ini supaya tangan nggak gatal kalau kena tangan, karena air sir itu kalau kena tangan atau kena kulit itu dia gatal. Ya seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya guys, kita ukur jari-jari kita. Untuk mengukurnya kita pakai kertas seperti ini. Pertama kita lingkarkan saja kertasnya di jari-jari. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita kasih garis dengan pensil. Seperti ini cara mengukurnya. Setelah itu kita potong. Setelah kita potong, kita dapat ukuran berapa panjang dari diameter jari-jari kita. Selanjutnya setelah kita dapat size dari yang kita ambil dari jari-jari tadi di kertas ini, kita pakai luju. Kita ambil luju. Terus kita lingkarkan kertasnya di luju kita. Luju itu semacam dari besi yang mempunyai diameter dari besar mengecil itu, kalau bahasa tukang peraknya itu luju. Seperti ini. Nah, di sini. Setelah itu kita garis lujunya. Kita garis melingkar dulu untuk menandai nanti posisi cincin yang kita buat itu ada di sini. Oke, setelah kita tandai, kita kasih isolasi dari kertas supaya nggak hilang nanti waktu kita pukul-pukul, supaya tandanya lebih jelas seperti ini. Oke.
Setelah kita dapat size-nya di sini jari-jari kita ambil kawat kuningan tadi. Jadi dari sini kita lingkarkan seperti ini. Ya, mungkin kurang kecil sedikit. Ya, cukup segini. Setelah itu kita solder. Ujung yang sini kita solder supaya tidak bergerak kembali, tidak bisa membesar atau mengecil kembali. Kita kunci pakai solder di sini. Oke. Setelah kita punya size untuk jari-jari kita yang sudah kita taruh di lucunya, kita lingkarkan kawat tembaga dan kuningannya yang sudah disolder tadi. Tapi posisinya pertama melingkarnya tidak boleh di sini. Jadi agak kecil di sini. Karena nanti ada proses pembesaran. Kita pukul-pukul nanti dia akan membesar sampai di sini nanti. Jadi dari sini kita lingkarkan seperti ini. Ya. Mungkin kurang kecil sedikit. Ya, cukup segini. Setelah itu kita solder. Ujung yang sini kita solder supaya tidak bergerak kembali, tidak bisa membesar atau mengecil kembali. Kita kunci pakai solder di sini. Sekarang kita solder. Sama prosesnya seperti tadi. Kalau kita mau solder, pertama kita harus panaskan dulu. Kita panasin tembaga sama kuningannya. Kemudian kita masukkan ke borak lagi. Jadi fungsi dipanaskan itu supaya boraknya nanti nempel di kuningan sama peraknya. Terus kita panaskan lagi. Terus kita solder lagi. Kita solder lagi supaya dia ngunci tidak jadi besar atau jadi kecil lagi. Kita merahkan sedikit. Setelah merah kita taruh soldernya di sini. Nggak usah terlalu banyak solder. Oke, cukup. Setelah kita solder, kita bersihkan boraknya pakai air sir lagi. Kita masukkan ke air sir. Nggak usah terlalu lama. Setelah itu kita ambil. Terus kita cuci di air supaya tidak gatal di tangan, karena air sir itu bikin tangan gatal seperti ini. Setelah itu kita bersihkan pakai kain. Setelah kita dapatkan yang seperti ini, yang sudah disolder seperti ini, kita ambil uju lagi. Kita ambil uju lagi, terus kita pukul sedikit supaya rata lingkarannya lebih bagus. Kita pukul-pukul dulu sedikit. Oke, setelah itu kita lingkarkan lagi kawat kuningannya. Terserah maunya, kita mau dilingkar, maksudnya mau dilingkarkan melingkar begini dulu, atau yang ini mungkin tembaganya mungkin belok ke kiri atau ke kanan, boleh ke sini dulu mungkin. Terserah, seperti ini. Kalau pakai tangan terasa terlalu keras, mungkin bisa pakai pliers atau tang. Pakai tang setengah bulat atau kotak, boleh juga. Kita tekuk begini. Nah, seperti ini. Setelah itu yang di sini juga, tembaganya juga. Biar kesannya dia seperti akar, seperti itu. Nah, seperti ini. Setelah itu kita harus solder lagi. Kita harus solder di sini, terus yang di sini juga harus disolder lagi. Jadi kita harus solder di sini sama di sini supaya tidak bergerak-gerak lagi. Oke? Ya, selanjutnya kita solder. Prosesnya sama aja seperti tadi, kita panaskan dulu. Kita panaskan dulu tembaga sama kuningannya. Kita panaskan cincin dari tembaga dan kuningannya.
Lalu kita masukkan ke borak lagi seperti ini. Jadi kita panaskan lagi, kita kasih api lagi seperti ini. Untuk proses soldernya kita pakai solder yang biasa, yang mudah mencair. Oke, seperti ini. Kita solder di area yang sini dulu. Kita pakai solder yang mudah mencair. Kasih api merah, terus setelah merah baru kita tempelkan soldernya. Jangan belum merah terus kita kasih solder, nanti soldernya mencair duluan tapi tidak nempel. Jadi harus sama-sama merah seperti ini. Oke, selanjutnya sisi yang sini juga kita tekan dulu biar merapat dia. Kita tekan dulu. Oke, yang seperti ini, terus kita kasih api lagi. Kita merahin lagi, terus kita solder di sini. Setelah merah kita tempelkan soldernya seperti itu. Kita cek dulu apa sudah merah apa belum, sudah nempel apa belum. Ternyata masih belum, masih kurang panas tadi. Oke, kita panasin lagi. Terus kita kasih solder sedikit lagi di atasnya. Ya, sudah cukup, sudah kuat dan sudah nempel seperti ini. Yang sisi satunya juga ya sudah solder semua. Sekarang kita masukkan ke air sir lagi untuk bersihkan boraknya. Nggak usah terlalu lama, kita ambil terus kita masukkan ke air lagi untuk bersihkannya seperti itu. Ambil dari swavel dan kita masukkan ke air, kita lap dulu supaya kering. Kita keringkan dulu, kita lap, lalu kita masukkan ke luju lagi. Oke, setelah itu kita pukul sedikit. Kita pakai hammering, kita pukul-pukul aja begini, sedikit aja. Jadi kita tekuk lagi, kita atur lagi sesuai selera kita. Kita tekuk aja. Ya, sudah cukup. Saya kira sudah cukup seperti ini. Tapi untuk ujungnya kita harus taruh di ujungnya ini, kita taruh di dalam supaya tidak kelihatan. Nah, seperti itu. Ujungnya kita taruh di dalam seperti ini. Yang sini juga kita taruh, kita masukkan ke dalam. Pakai tang terus kita masukkan aja ke dalam, atau kalau di dalam tidak memungkinkan bisa kita taruh di sampingnya saja juga bisa. Kita taruh di sampingnya seperti ini, nanti kita solder. Yang ini juga, tapi ini kayaknya bagus ada di dalam yang sini. Yang ini mungkin ada di samping atau di atasnya kuningan seperti ini. Nah, seperti ini. Itu terserah kreasi kita, mau dililit kemana-mana boleh seperti ini jadinya. Oke, selanjutnya kita solder lagi. Kita solder ujung yang sini, terus kita solder lagi ujung yang sini juga, yang ini.
Jadi ujung tembaganya kita solder di sini, terus ujung kuningannya kita solder di sini juga. Oke? Selanjutnya kita solder. Sama prosesnya, kita kasih api dulu. Kita kasih api. Setelah kita kasih api, kita masukkan ke borak. Kita masukkan ke borak seperti ini. Kita keringkan dulu boraknya. Kita keringkan lagi. Ya, seperti ini. Setelah boraknya mengering, kita solder ujungnya tembaga dulu. Ujung yang tembaga kita solder. Kita panaskan seperti ini. Kita merahin. Setelah merah kita kasih solder di ujungnya. Ingat kalau solder harus pertama tembaga sama kuningannya harus merah dulu, baru kita taruh soldernya. Karena kalau tidak merah dulu terus kita taruh soldernya akan mencair dulu tapi tidak lengket. Seperti itu. Kita panaskan lagi cukup. Setelah itu ujung kuningannya juga kita solder juga. Ujung kuningannya ada di sini. Nah, ini kita solder lagi. Sama prosesnya, kita merahin dulu. Setelah merah baru kita taruh soldernya di atasnya. Di atas yang mau kita solder. Seperti ini. Ya, cukup. Sama soldernya kita pakai solder yang mudah mencair. Oke, setelah cukup kita masukkan ke air sir lagi. Nggak usah terlalu lama, mungkin 1 atau 2 menit kita masukkan ke air sir. Setelah itu kita ambil, kita bersihkan dengan air lagi. Setelah kita bersihkan dengan swavel, terus kita bersihkan dengan air sir maksud saya. Bahasa mungkin swavel sama sir itu sama. Jadi kadang-kadang saya nyebutnya sir atau swavel. Terus setelah masuk dari swavel kita harus masukkan ke air lagi, terus kita keringkan. Seperti ini kita keringkan pakai lap. Setelah itu kita masukkan ke luju lagi. Nah, ini tahap kita membesarkan supaya nanti posisinya ada di sini. Kita pukul-pukul dulu sedikit. Terkadang sambil kita pukul supaya mendapatkan bentuk yang lebih menarik, kadang kita tekuk-tekuk lagi. Kita tekuk ke sini mungkin, atau yang ini mungkin agak lebar sedikit yang kuningannya. Kita boleh pakai tang jenis yang kotak atau jenis yang tipe yang kotak seperti ini, atau jenis yang setengah bulat yang seperti ini. Kita bisa tekuk-tekuk lagi. Terserah selera kita mau kita tekuk seperti apa, boleh. Supaya bentuknya indah dan kita senang makainya. Oke. Nanti kita pukul-pukul lagi. Jadi nanti bentuknya seperti akar. Enggak beraturan seperti itu. Kita pukul, kalau sudah nanti sampai di sini kita berhenti. Jadi kita terus pukul aja. Oke, cukup. Setelah itu kita buka lagi. Kita sekarang sisi yang tadinya kita sudah cukup, yang sini sudah cukup. Sekarang kita putar lagi yang satunya, kita pukul sisi yang satunya lagi.
Oke, cukup. Setelah itu kita ambil, kita cek di jari-jari dulu. Karena tadi ngukurnya di jari-jari yang ini, jadi kita harus pakai yang di sini. Ya boleh juga pakai di sini kalau memang ukuran jari-jarinya besarnya sama, boleh kita pindah ke sini. Tapi kalau kita ukur dari sini, biasanya kita harus pakainya di sini. Nah, ini sudah pas seperti itu. Oke, setelah itu kita bakar lagi, kita bersihkan lagi. Kita bakar, setelah kita bakar kita amber paper kita amplas untuk menghaluskan lagi, untuk proses penghalusannya. Oke guys, selanjutnya kita panaskan lagi cincin dari kuningan dan tembaga, kita panaskan lagi seperti ini. Setelah kita panaskan, kita masukkan ke swavel lagi supaya lebih bersih lagi. Oke, cukup merah aja, terus kemudian kita masukkan ke swavel. Tunggu 1 menit atau lebih supaya borak yang masih tersisa itu hilang. Oke guys, setelah beberapa menit kita ambil cincinnya dari swavel atau sir, kita bersihkan dengan air lagi. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita sikat dengan air sabun dengan sikat kawat supaya warnanya lebih keluar, warna tembaga atau kuningannya, dan lebih bersih lagi. Oke. Selanjutnya kita sikat dengan air sabun dengan sikat kawat seperti ini. Kita pakai sikat kawat seperti ini supaya sela-selanya, yang kotoran yang di sela-selanya itu bisa keluar semua. Kotoran dari swavel tadi, dari air sir tadi, biar keluar semua. Kita sikat begini, harus merata sikatnya supaya tidak ada kotoran yang nempel lagi. Jadi di sisi luarnya juga kita sikat supaya hasilnya lebih bersih. Kita sikat aja seperti ini. Setelah kita sikat dengan air sabun, kita bersihkan lagi dengan air. Oke, cukup. Terus kita bersihkan lagi dengan air. Dengan air keran biasa. Oke, cukup. Oke, sekarang warnanya lebih terang, lebih bersih. Seperti ini. Setelah ini kita proses ke finishing. Pertama, untuk proses finishing kita harus amplas sedikit-sedikit. Mungkin di sini ada sedikit sisa-sisa patri, sisa-sisa solder. Di sini ada sisa-sisa solder, kita amplas sedikit. Setelah itu baru kita proses polishing nantinya. Oke. Oke guys, sekarang kita proses ke penghalusannya, proses finishingnya. Pertama kita amplas yang ada sisa-sisa soldernya, kita amplas sedikit-sedikit. Kita pakai amplas yang keras, amplas yang kasar yang nomor 80 dulu. Kita amplas pakai nomor 80. Seperti ini. Kita halusin. Untuk pola amplasnya jangan terlalu ditekan, jadi kita sentuhkan terus kita putar begini. Nah, seperti ini. Sisi luarnya juga. Oke, yang sini juga. Ya, good. Kita amplas terus, kita cari mana yang perlu diamplas, yang terlihat kasar kita amplas. Ya, kita amplas seperti ini.
Setelah selesai kita amplas dengan nomor yang kasar, nomor 80, kita amplas ke grid yang lebih halus lagi, kita amplas nomor 150. Jadi amplasnya harus step by step, harus bertahap dari 80 ke 150. Kita amplas lagi, kita haluskan lagi. Sama tadi di tempat-tempat di mana kita sudah amplas 180, kita ulangi lagi dengan amplas yang lebih halus, amplas 150. Ya, cukup. Setelah itu kita amplas ke grid yang lebih halus, nomor 360. Setelah amplas 150, kita amplas ke grid 360. Seperti ini. Oke, cukup. Setelah amplas 360, yang terakhir lebih paling halus, kita pakai amplas 500 sebelum kita poles. Jadi mulai amplasnya dari nomor 80, terus nomor 150, setelah itu 360, setelah itu 500. Kita amplas nomor 500. Di sisi luarnya juga kita harus amplas supaya halus, terus supaya kalau waktu dipakai itu nggak sakit. Oke, cukup. Nah, selanjutnya kita poles setelah ini. Setelah selesai kita amplas dari nomor 80 sampai terakhir nomor 500, ini selesai. Selanjutnya kita bisa siap untuk dipoles, dimengkilatkan lagi. Oke guys, setelah kita ampas luarnya tadi, kita harus ampas dalamnya juga, supaya nanti waktu dipakai itu tidak sakit. Jadi kita harus ampas dalamnya, pakai ampas nomor 360. Oke, kita ampas dalamnya dulu, seperti ini, supaya halus dan supaya enak kalau dipakai. Oke. Kita putar-putar begini. Kita cari mana yang masih kasar. Saya kira sudah cukup. Mungkin yang ini lebih kasar sedikit. Ya, sudah cukup. Kita tidak sakit kalau dipakai. Oke, selanjutnya kita poles. Untuk mengkilatkan kita poles. Kita pakai kain poles yang seperti ini. Terus kita pakai obat poles, lansol hijau yang seperti ini. Kita pakai lansol yang hijau seperti ini. Ini kita poles, kita sentuhkan, kita kasih obatnya di kain polesnya seperti ini. Jadi baru kita poles cincinnya. Tidak usah terlalu tekan. Oke. Sampai mengkilat, sampai cincinnya jadi mengkilat seperti ini.
Jadi kita terus poles. Kita terus poles seperti ini. Sisi luarnya juga kita harus poles juga. Tapi sebelumnya kita kasih obat poles dulu. Ya cukup. Setelah itu sisi yang sini juga. Ya, saya kira cukup. Setelah itu kita poles dalamnya juga. Dalamnya harus kita poles juga. Untuk moles dalamnya kita pakai kain poles yang seperti ini. Sama aja prosesnya, kita kasih isolasi kertas saya pakai. Nah, seperti supaya nggak lari dia. Oke. Kita kasih lansol lagi sedikit aja. Setelah itu kita masukkan cincinnya, kita putar lagi. Kita melakukan ini sampai dalamnya halus dan mengkilat ya. Oke, seperti ini. Sisi yang sebelahnya juga. Ya, saya kira sudah cukup mengkilat dalamnya. Masih kurang dikit. Oke, bagus. Oke, sudah cukup. Sudah cukup mengkilat semua. Setelah poles pakai lansol selesai, sekarang kita poles yang lebih halus lagi, lebih mengkilat lagi pakai silbu. Kita poles pakai silbu supaya lebih mengkilat lagi. Silbu itu seperti ini bentuknya. Oke, kita kasih di sini. Ya, cukup sedikit aja sudah bagus. Terus kita pakai kain yang lebih kecil supaya lebih mengkilat. Seperti ini. Kita kasih silbu sedikit. Ya. Oke, sudah cukup, sudah mengkilat sekali. Sekarang kita cuci pakai sabun lagi. Selanjutnya kita cuci lagi guys, pakai sabun, air sabun. Kali ini kita tidak pakai sikat yang dari kuningan, kita pakai sikat gigi yang dari plastik seperti ini. Kita hilangin lagi bekas-bekas polesnya. Pakai air sabun seperti ini. Kadang untuk membersihkannya kita pakai air hangat supaya lebih cepat kadang-kadang. Tapi tidak pakai air hangat, air biasa dengan sabun, terus kita gosok-gosok begini aja sudah bersih sebenarnya. Oke. Di dalamnya juga harus bersih.
Saya kira sudah cukup bersih. Setelah itu kita bersihkan lagi dengan air supaya air sabunnya hilang. Seperti ini. Ya, cukup. Ya, prosesnya sudah 99% sudah selesai. Tinggal kita keringkan lagi, setelah itu baru kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Ya, sudah bagus. Setelah itu kita bersihkan pakai kain yang lebih bersih supaya warnanya lebih bening, terus kotoran bekas amplas, bekas polesnya tadi hilang. Jadi kita pakai kain yang lebih bersih lagi. Ya. Sudah cukup. Ya, ini hasilnya temanya bertema akar. Oke, seperti ini. Terbuat dari kuningan dan tembaga. Posisinya bisa begini terserah, atau posisinya begini juga boleh kalau mau pakai. Nah, ini lebih bagus seperti ini posisinya. Oke guys. Ya guys, sudah selesai cincinnya seperti tadi. Cincin yang bertema akar-akaran seperti ini. Oke, selamat mencoba di rumah. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan di komentar di bawah. Nanti akan saya jawab sebisanya. Oke, selamat siang. Sampai jumpa lagi. See you.